Halo, sahabat Bang WM. Hari ini saya diundang menghadiri kegiatan syukuran Hari Pers Nasional Kabupaten Kapuas Hulu bersama seluruh komunitas wartawan yang ada di Kapuas Hulu, tempatnya di Aula Bank Kalbar. Beberapa saat lagi kita akan menyaksikan acara syukuran Hari Pers, seperti apa acaranya dan apa saja informasi-informasi yang dapat kita ketahui di acara ini. Mari kita saksikan bersama-sama sampai selesai video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semangat! Kapolres Kapuas Hulu mengucapkan selamat datang Menteri Putri Ketua DPRD beserta rombongan. Kami ucapkan selamat datang ke Aula Bank Kalbar. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Gitu ya, Pak. Betul, Pak Putri. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara syukuran Hari Pers Nasional tahun 2022 Kabupaten Kapuas Hulu, kami akan menghadirkan satu penampilan tarian persembahan yang akan ditampilkan oleh Sanggar Lancang Kuning. Bupati Kapuas Hulu serta hadirin di meja. Sekapur sirih salam pembuka. Semoga hadirin senang dan berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan sebuah tarian Sekapur Sirih. Baik, demikian tadi persembahan tarian Sekapur Sirih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Lancang Kuning. Izin Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan sambutan pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan video singkat peringatan Hari Pers baik secara nasional maupun rangkaian kegiatan di Kapuas Hulu. Silakan.
komunikasinya memang berlubang Pak, sehingga banyak keluhan-keluhan. Beginilah kondisinya Pak. Beliau mendapat piagam penghargaan urutan nomor 2. Baik, Bapak Ibu Pak Bupati yang berbahagia, tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini, puji syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita diberikan kesempatan di tengah pandemi bisa berkumpul silaturahmi dalam acara kecil-kecilan kami ini Pak, acara syukuran Hari Pers Nasional. Perlu kami sampaikan Pak Bupati, Bapak Ibu undangan sekalian, Hari Pers ini sebenarnya syogianya jatuh pada 9 Februari. Karena berbagai kendala yang kita hadapi di daerah, kita laksanakan pada hari ini acara syukurannya, namun tidak mengurangi makna peringatan Hari Pers. Sebelum saya melanjutkan sejarah singkat peringatan Hari Pers, saya juga ingin memperkenalkan, tadi kelewatan Pak Bupati, di sini hadir seseorang yang biasa membimbing kami, memberi arahan kepada kami, namun sekarang dia tidak lagi berada di dunia pers. Mohon berdiri abang undang kami Bang Mustahar, sekarang menjabat Ketua Bawaslu Kapolsulu. Beliau ini dulu malah melintang lah, kata orang kita dulu kan, di dunia pers, suhu lah Kapolsulu. Alhamdulillah bisa menjabat Ketua Bawaslu Kapolsulu. Kemudian ada juga sebenarnya mungkin tidak hadir Awang Ramlan, dia menjabat komisioner di Kapolsulu. Semoga teman-teman media lainnya bisa menyusul seperti beliau-beliau yang menjabat. Baik, Bapak Bupati, hadirin yang saya muliakan, peringatan Hari Pers dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985 yang digodok sebagai salah satu butir keputusan Kongres saat itu oleh PWI, karena itu organisasi tertua wartawan di Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, digodok di Sumatera Barat tahun 1978. Kemudian dari putusan itu disampaikan ke jajaran pemerintahan dan disetujui, ditetapkanlah tanggal 9 Februari sebagai peringatan Hari Pers di Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudari Pak Bupati yang kami hormati, tidak sampai di situ, sejarah pers berkecimpung di NKRI ini mendapat suatu hal yang istimewa juga. Saat itu kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, beliau pencetus dan kami juluki sebagai Bapak Pers Indonesia, dengan undang-undang khusus untuk pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sebagai informasi bahwasanya teman-teman rekan-rekan pers sudah memiliki kekuatan hukum dilindungi undang-undang sejak diterbitkannya undang-undang tersebut oleh Bapak Pers yang sekarang sudah mendahului kita. Untuk berkecimpung lebih mengembangkan diri, kami sangat bangga dengan adanya undang-undang tersebut. Karena ini sangat penting dan suatu sejarah yang terukir oleh teman-teman pers, maka kami anggap penting untuk melaksanakan peringatan Hari Pers meskipun kita berada di daerah ujung. Bahwasanya kami hadir, pers hadir di Kabupaten Kapolsulu, ada perwakilan pers
yang siap menjalankan amanat undang-undang tersebut. Apa kata orang dulu, buat sabandara kalau ada info-info yang buat kaget kalau ada info-info yang menarik tentang peristiwa. Inilah teman-teman menulis. Oh iya, ini si bungsu kami biasa kami panggil Ropi Andila. Ropi Andila mana Ropi Andila? Ropi Andila, silakan maju Ropi Andila. Ya mungkin di mana? Enggak ada ya? Ropi Andila. Nanti biar jumpa paling tidak tegur sapa. Ayo cepat, Ropi. Ya mungkin agak rada malu, ini biasa satu-satunya wartawan televisi Royal TV itu Pak, biasa mendampingi Pak Bupati sama Pak Wakil. Kemudian ada lagi wajah-wajah baru, Saudara Sigit, mohon ini, silakan maju. Mohon maaf Pak, ini supaya kita kenal itu, supaya kita kenal dengan keberadaan teman-teman media di Kapuas Hulu. Nah, Sigit ini baru juga seperti Ridwan, masih magang di Insight Pontianak kalau salah. Nah ini Pak Bupati, kenapa saya sengaja menghadirkan, memperkenalkan teman-teman media yang ada di Kapuas Hulu, karena memang belakangan ini marak keluhan Pak Kapolsek, terutama ini Pak Kapolres. Saya sampaikan, kami ada keluhan dari Kapolsek, Pak Bupati juga ada dari beberapa dinas. Itu marak orang luar mengatasnamakan media masuk ke Kapuas Hulu tanpa koordinasi, mengatasnamakan media. Nah, ini yang kami khawatirkan sebagai insan pers di Kapuas Hulu. Inilah wajah-wajah yang aktif dan ditugaskan di Kabupaten Kapuas Hulu. Apabila suatu saat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, instansi kepolisian, kejaksaan, TNI juga mendapatkan ada yang datang, silakan koordinasi, dan kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang pers, hari ini kami nyatakan sikap mohon ditindak dengan tegas. Jadi kami tidak ingin dengan pesatnya perkembangan zaman, dengan mudahnya orang membuat web mengaku sebagai wartawan, sebagai media. Mungkin itu sekedar informasi. Silakan rekan-rekan kembali ke tempat. Kembali lagi dalam peringatan Hari Pers ini, kami melaksanakan rangkaian kegiatan. Tadi itu video cuplikan. Memang benar adanya ada keluhan sejumlah masyarakat. Dalam pers merupakan profesi mulia, sudah mendarah daging dalam jiwa kami. Tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjadi seorang jurnalis. Tidak bisa hanya berbekal kemauan, tidak bisa hanya berbekal keinginan, tetapi harus ada fondasi ilmu pengetahuan jurnalistik, seperti pelatihan, pendidikan hingga sekolah jurnalistik. Serta yang lebih utama yaitu berpegang teguh pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, karena di situ tertuang kode etik jurnalistik. Namun di tengah lajunya perkembangan zaman, dengan mudahnya orang-orang tertentu mengaku sebagai wartawan hanya memodalkan sebuah website, bahkan blog pribadi tanpa dilandasi ilmu jurnalistik. Hal tersebut tentunya sangat menodai kode etik jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dilindungi undang-undang yang berlaku sampai saat ini. Sebagai pilar keempat demokrasi di negeri ini, pers masih sering saja mendapatkan intervensi. Kebebasan pers bagikan terpenjara oleh kepentingan-kepentingan tertentu dengan berbagai cara. Meskipun dalam menjalankan tugas,
Pers dilindungi undang-undang dan kami selalu menjunjung tinggi keseimbangan dalam menyajikan berita. Perlu digarisbawahi Pak Bupati, hadirin saudara sekalian, dalam undang-undang dan menjalankan tugas kami memang dituntut dan wajib sifatnya menyampaikan pemberitaan berimbang, apalagi apabila itu suatu persoalan yang kemungkinan akan menimbulkan dampak. Atas nama tokoh masyarakat Kapuas Hulu, saya Haji Zainuddin SAG, Sarjana Agama, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, kepada Ketua DPRD dan Forkopimda Kapuas Hulu, dan rekan-rekan pers, kawan-kawan semua wartawan, keluarga besar luar biasa. Dalam acara syukuran ini telah mengundang kami dan kami diberi waktu untuk menyampaikan tanggapan tentang keberadaan pers di Kabupaten Kapuas Hulu. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya kasih pantun dulu karena teman saya, senior saya ini Pak Ustadz Zainuddin SAG SPDI. Dia guru saya, guru pantun, saya pantun. Bukan kawan sembarang kawan, tapi kawan jadi sahabat. Bukan wartawan sembarang wartawan, tapi wartawan Kapuas Hulu semuanya hebat-hebat. Pantun kedua buat Pak Bupati. Karena Pak Hulu ini kan banyak kayu, pantunnya kayu. Bukan kayu sembarang kayu, tapi kayu yang kuat. Bukan Kapuas Hulu sembarang Kapuas Hulu, tapi Kapuas Hulu yang hebat. Saya rasa dari saya tidak banyak, Pak. Pertama, kami tanya sama tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kepedulian kawan-kawan wartawan yang bergabung di Kapuas Hulu, yang selama ini cukup transparan mengangkat berita untuk memotivasi masyarakat sebagai mitra pemerintah, mitra usaha dan mitra masyarakat. Semua saya lihat berita itu alhamdulillah mengajak kita untuk berbuat baik. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Cuplikan film singkat tadi ini mengajak kita semua supaya tidak hanya wartawan yang peduli dengan kondisi daerah, tetapi kita semua wajib peduli sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kita mengajarkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita semua yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka acara syukuran Hari Pers Nasional tahun 2022 di Kabupaten Kapuas Hulu, dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya selaku Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan media yang telah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Tentu ini adalah kesempatan kita, terutama teman-teman media, untuk merefleksi tugas dan fungsi sebagai media cetak selaku yang menyuarakan pemberitaan-pemberitaan terkait dengan daerah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan, aturan, dan etika jurnalistik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hampir setahun masa jabatan kami selaku Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas Hulu, yang persisnya pada tanggal 26 Februari nanti, persis 1 tahun kami dilantik, dan kami melihat pada teman-teman rekan-rekan media cetak ini luar biasa. Apa yang diperkenalkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara tadi, ini merupakan para teman-teman media cetak yang selama ini mendampingi kami dalam setiap kegiatan, baik itu di kantor maupun di luar daerah. Nah,
Nah, ini sungguh luar biasa perjuangan dan usaha serta kerja keras para media cetak ini dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan kami selaku pemerintah kepada masyarakat. Nah, ini sangat penting agar masyarakat mengetahui apa saja informasi yang kami lakukan selaku pemerintah daerah dan apa saja program-program yang akan kami lakukan untuk Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman media cetak yang telah mendampingi kami selama ini dan telah bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. Nah, tentu apa yang menjadi harapan rekan-rekan tadi saya sudah bisik-bisik dengan Pak Ketua. Kalau cuma untuk menganggarkan kegiatan ini setiap tahun ya kita pekan-pekan lah, saya bilang Pak Ketua tadi. Masukkan dalam anggaran kita khusus untuk teman-teman yang mau merayakan Hari Pers Nasional ini. Nah, ini bisa lah Pak Ketua ya, tinggal sepakat ya nanti saya dengan Pak Ketua udah aman. Tapi perlu diingatkan lagi nih teman-teman media cetak agar tidak lupa. Kalau kadang-kadang banyak kegiatan jadi hal-hal yang begini bisa kelewatan. Dan kami juga mengapresiasi apa yang telah kita saksikan video pendek tadi, bagaimana teman-teman media cetak ini melakukan aksi bakti sosial terkait dengan penanganan atau perbaikan jalan di Jalan Amin. Yang kita ketahui memang kondisinya saat ini tidak baik. Nah, itu memang menjadi perhatian kami selaku pemerintah daerah. Nah, itu disebabkan karena memang di situ selalu menjadi genangan. Bisa kita lihat, walaupun kondisi kemarau, air di situ tidak kering-kering, selalu ada air. Hampir setiap tahun itu tergenang. Nah, memang kita lagi mencari solusi yang tepat seperti apa penanganannya. Karena memang di situ sudah ada gorong-gorong. Tetapi karena ada beberapa bangunan, baik itu pertokoan ataupun saluran-saluran yang tersumbat, sehingga airnya tidak bisa keluar ke sungai lagi. Nah, ini yang menjadi perhatian kami. Ya, mungkin tahun ini akan kami rencanakan untuk pembangunannya ke depan. Perencanaannya kita masukkan tahun ini dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan itu bisa kita kerjakan. Dan karena ini memang posisinya di tengah kota. Nah, bukan tidak kami perhatikan, tetapi kami lagi mencari solusi yang tepat itu seperti apa. Karena gorong-gorong itu di bawah jalan utama itu sudah tertutup yang di simpang 4. Nah, sementara di sisi yang lainnya itu sudah banyak berdiri bangunan-bangunan yang mungkin salah satu penyebab yang menghambat daripada saluran itu tadi. Nah, ini tetap menjadi perhatian kita selaku pemerintah daerah dan dinas terkait nanti. Mungkin akan saya instruksikan untuk monitor ke lapangan supaya barang ini bisa dikerjakan. Dan ini tentu harapan kami juga kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan contoh yang dilakukan oleh rekan-rekan media ini tadi luar biasa. Kita ketahui bahwa Kabupaten Kapuas Hulu ini begitu luas. Tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan Kapuas Hulu ini memang luas wilayahnya hampir sama dengan Provinsi Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu kalau tidak salah 32.900 km persegi. Kalau Kapuas Hulu ini 29.842 km persegi, hampir kurang lebih. Tetapi di Jawa Tengah itu ada 35 bupati wali kota dan 1 gubernur yang mengurus satu wilayah. Sementara di Kapuas Hulu hanya bupati dan rekan-rekan yang lain. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, sehingga oleh sebab itu juga terkait dengan penanggulangan, terkait dengan pembangunan, sehingga agak terhambat sedikit kita. Karena memang luas wilayah yang luar biasa, antara keterbatasan anggaran kita, ditambah lagi kondisi COVID yang masih terus terjadi, ini sedikit menghambat kami dalam melakukan pembangunan yang merata bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Tetapi kami berusaha untuk menangani hal-hal yang sangat prinsip, hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami konsisten dengan visi misi kami, yaitu membangun dari pinggiran, dan ini tahun ini sudah kami mulai lakukan bagaimana kami mulai membuka
akses-akses dari pedalaman, dari daerah-daerah terluar, supaya ada akses untuk sampai ke kecamatan, bahkan ke kabupaten. Nah, tahun ini mulai kita laksanakan, dan mohon dukungan Bapak Ibu semua sehingga program-program yang kami lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selaras dengan visi kami, yaitu Kapolres Hebat. Kapolres Hebat itu Pak Kapolres, ada kepanjangannya: harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil. Nah, kami menempatkan kata harmonis paling depan karena kami melihat Kabupaten Kapuas Hulu ini terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Nah, jadi untuk modal pembangunan kita itu yang utama adalah kita harus bekerja sama, harmonis, dan saling menjaga toleransi satu sama lain. Nah, ini adalah modal utama kita dalam membangun Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan pers, baik itu media cetak, media online, agar tetap mengedepankan etika jurnalistik dalam menampilkan, menyajikan berita-berita khususnya terkait dengan kondisi dan keadaan kita di Kabupaten Kapuas Hulu. Berkaitan juga dengan kondisi saat ini memang perlu berita yang penting dalam menyampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana kita mensukseskan penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, kadang-kadang banyak informasi atau berita hoax yang tidak bertanggung jawab, yang kita tidak tahu siapa yang buat sehingga membuat resah di masyarakat. Nah, terkait dengan vaksin ini juga, awal-awal dulu banyak informasi-informasi yang menyesatkan atau tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat banyak yang terpengaruh, tidak mau vaksin jadinya. Tetapi setelah kita memberikan edukasi bersama dengan TNI Polri, menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat dan dibantu oleh para wartawan, dan sekarang masyarakat sudah sadar bahwa vaksin itu sangat penting. Dan kita ketahui sekarang kasus COVID-19, khususnya varian baru Omikron, ini terjadi beberapa daerah itu peningkatan yang cukup signifikan. Nah, tetapi ada hal yang perlu kita syukuri di sini bagi kita yang sudah vaksin. Pengalaman dari beberapa teman yang terpapar, tetapi mereka sudah tervaksin, ini tidak memiliki gejala apapun. Kadang-kadang kita lagi ngobrol dengan kawan-kawan begini, ada informasi teman yang ngobrol dengan dia sebelumnya positif. Jadi kita otomatis was-was juga. Informasi ini, teman ini tadi positif juga. Nah, ini yang saya alami. Saya pulang ke Pontianak kemarin, saya lagi ngobrol dengan teman-teman di salah satu tempat. Begitu pulang, informasi dia sudah tes dan positif. Kita juga panik kan, karena kita mau pulang ke Putus Ibau dan kita harus bertemu dengan masyarakat. Tentu kita harus antisipasi juga. Untuk mengantisipasi hal itu, saya langsung swab, langsung PCR. Karena takut dari teman yang sebelah saya ini, duduk persis sebelah saya itu positif. Setelah kita tes PCR, alhamdulillah negatif dan bisa pulang ke Putus Ibau. Nah, ini yang dampak yang terjadi kepada orang yang sudah vaksin, walaupun terpapar tidak terlalu parah gejalanya. Nah, ini mohon dukungan kita semua agar masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi agar segera untuk vaksin. Demikian juga pada saat ini kita sudah melaksanakan vaksin untuk anak-anak. Kami mohon dukungan orang tua agar mendampingi, memberi semangat kepada anak-anaknya, karena beberapa kali saya melihat bahwa waktu vaksin anak ini masih ada anak-anak yang takut. Nah, mungkin perlu disupport oleh orang tua, penting untuk mendampingi agar memberi semangat kepada anaknya sehingga anaknya tervaksin, dan ini bisa menciptakan kekebalan di kelompok kita. Nah, sehingga untuk peningkatan kasus ini bisa kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, saya mengucapkan selamat
memperingati Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers Indonesia maupun di Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga dengan peringatan pers tahun ini, insan pers akan semakin profesional, produktif dalam menjalankan tugas, dan semoga pers ini tidak hanya menjadi seremonial saja, namun harus menjadi momentum dalam membangun hubungan erat dan silaturahmi seluruh insan pers dengan komunitas serta instansi yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi memang menarik ketika Ketua Panitia memperkenalkan teman-temannya di depan agar masyarakat, tokoh masyarakat, terutama Kapolres yang baru bertugas di Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai dalam barusan tadi, semoga Pak Kapolres betah di Kabupaten Kapuas Hulu. Kita ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Pak Kapolres Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi, ya, memang perlu begitu Pak Timo, teman-teman yang ini. Kalau saya sih sudah kenal semua lah, ada 1-2 orang tadi yang masih magang yang tidak, mungkin karena baru juga yang tidak saya kenal. Nah, agar di masyarakat juga mengetahui mana wartawan yang benar-benar wartawan yang memiliki media cetak, media online. Karena banyak wartawan gadungan sekarang. Kalau dulu itu dikenal dengan istilah BTS pada salah ya, wartawan tanpa surat kabar. Nah ini wartawan-wartawan seperti ini yang kita khawatirkan ketika ada membuat berita yang tidak bertanggung jawab akan membuat resah di masyarakat. Tidak bertanggung jawab dengan apa yang diberitakannya. Kalau teman-teman yang ditampilkan tadi, saya pastikan mereka punya media yang sudah berizin dan memang sebagian besar sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerja keras teman-teman pers dalam mempersiapkan kegiatan ini. Apresiasi yang luar biasa atas kerja keras ini. Semoga tahun depan lebih baik lagi dan kita pastikan akan mendukung penuh untuk kegiatan peringatan Hari Pers Nasional ini di Kabupaten Kapuas Hulu. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami undang Ketua DPRD Kapolres Kapuas Hulu serta dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu untuk bisa ke depan. Tokoh masyarakat Pak Haji Jainuddin. Silakan Pak Ketua, silakan diajak yang mau bersama-sama. Ya, dan sekarang kita akan melakukan pemotongan tumpeng Bapak Ibu. Ya, pemotongan tumpeng ini akan dilakukan oleh Ketua Panitia ya. Nanti akan diserahkan kepada Bupati Kapuas Hulu. Ya, oleh Ketua Panitia.